Tapi ya kawan, hari ini sidang kasus dana hibah masuk pada sidang yang ke-14. Sidang ke-14 hari ini menghadirkan dua saksi ahli melalui Zoom. Ya, melalui Zoom. Nanti saya akan berbincang, ngobrol dengan salah satu pengacara tersangka Bung Franklin. Ya. Sidang ke-14 tadi ini cuma melalui Zoom dengan dua saksi ahli dari Departemen Agama sama dari ahli hukum. Bagaimana pendapat sidang tadi dengan melalui Zoom? Ya, ahli tadi menerangkan secara independen berdasar kepakarannya masing-masing. Kemudian ada poin-poin yang menguntungkan kami. Untuk ahli agama, dia menerangkan bukan saja tentang diakonia, tapi tentang Gemim itu menganut sistem pemerintahan presbiterial sinodal. Jadi segala yang menjadi keputusan Gemim itu adalah diputuskan oleh presbiter-presbiter tadi. Di dalam sidang majelis jemaat yang dihadiri oleh pendeta-pendeta, penatua-penatua, dan badan pekerja majelis sinode hanya menjalankan hasil keputusan dari sidang yang dihadiri oleh presbiter-presbiter. Dana hibah juga dibahas di dalam situ. Dan kalau di surat dakwaan itu prinsipal kami bersama sekretaris, bersama bendahara, ternyata di fakta persidangan itu lebih luas lagi. Itu dibahas dalam sidang majelis sinode yang dihadiri oleh para presbiter. Kemudian ahli pidana tadi, dia sepakat bahwa tujuan hukum seperti yang disampaikan oleh Gustav Radbruch itu ada 3. Jadi ada keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dan dia bilang yang paling utama di situ adalah keadilan. Jadi rasa keadilan di sini yang harus diutamakan. Jadi saya berpikir pasti semua penegak hukum ini adalah penegak hukum yang bersifat progresif, bukan positivisme berdasarkan pada undang-undang semata-mata. Tapi kita melihat dari nilai perbuatan yang baik di situ yang dilakukan seperti membangun gereja, membangun rumah sakit, membantu pemerintah. Harus sisi itu yang kita lihat. Bukan kita melihat memandang dari perspektif positivisme, tapi harus bersikap progresif agar bisa ketemu antara kemanfaatan dan kepastian hukum itu, di mana yang paling utamakan di situ adalah rasa keadilan. Dan tadi ahli hukum juga sudah menerangkan bahwa tentang mens rea dan actus reus, dia tidak berdiri, memang dia pengertiannya berdiri sendiri, tapi dia harus berjalan bersama-sama. Dalam hal satu perbuatan tidak terdapat niat jahat, mens rea-nya, itu harus ada motivasi juga. Tujuannya apa? Memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain. Dan pada kenyataannya berdasarkan fakta-fakta persidangan ternyata tidak ada memperkaya diri sendirinya. Ada doi ida masuk di popoji, yang ada doi ida masuk ke orang lain popoji, sehingga hal tersebut adalah bukan perbuatan melawan hukum pidana. Jadi kalau begitu Bung Franklin, apa yang disampaikan oleh Kemendagri harus sesuai dengan proposal yang diajukan, itu tidak melanggar apabila dana hibah itu dibelokkan. Bukan saya bilang tidak melanggar ya. Tapi yang menjadi acuan atau pijakan hukum yang mengikat kedua belah pihak itu adalah NPHD. Kalau ada orang yang berpendapat bahwa pijakannya ternyata proposal, berarti kalau di NPHD kosong, di proposal ada tertulis, berarti pijakannya proposal. Sekarang saya bertanya balik, kalau kita minta di proposal 10 miliar, ternyata cuma diberikan 3 miliar, berarti yang memberikan itu harus masih kurang baik. Pertanyaan terakhir saya, jadi kalau melihat persidangan yang selama ini sudah ke-14, adakah banyak orang mengatakan bahwa kasus ini dalam tanda kutip bahwa titipan atau rekayasa, gimana? Untuk hal tersebut kita no comment. Karena ini sudah sampai di pengadilan, kita mengikuti proses hukum saja. Seperti apa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, seperti apa unsur-unsur hukum dan yang lainnya yang diberikan pendapat oleh ahli, dan kita menunggu pada putusan pengadilan. Nanti kami juga akan menghadirkan ahli versi. Oke, kawan pilihku, itu Bung Franklin
pengacara daripada salah satu terdakwa, yaitu Bapak Pendeta Dr. Hein Arina sebagai Ketua Sinode Gemim. Oke kawan, sekian. Bye, salam sehat. Indonesia maju. Tuhan Yesus memberkati. Amin.